Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, ya salah satu gerbang rezeki itu yang tertinggi itu adalah menjadi pengusaha atau pedagang. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa pintu rezeki itu 9 itu dari pedagang dan 1 itu jadi pegawai. Nah, oleh karena itu banyak yang menjadi pengusaha ya, jadi pedagang. Nah, lalu kita perlu tahu ya, benda apa, barang apa yang perlu kita jual. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah kehalalan. Kehalalan barang atau benda yang kita jual. Kenapa? Karena barang yang jika barang itu haram ya, maka otomatis penghasilan yang kita dapatkan dari penjualan barang tersebut itu menjadi haram. Ya, kebanyakan dari kita mungkin berpikir misalnya minuman keras itu dikonsumsi haram. Tapi ada beberapa muslim yang masih menjual karena saya kan tidak mengkonsumsinya, saya hanya menjualnya. Nah, beberapa tidak tahu bahwa menjual yang haram maka penghasilannya pun ikut haram. Misalnya menjual anjing maka penghasilan dari income uang anjing tersebut menjadi haram, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita mengkonsumsinya tersebut haram maka penjualannya pun menjadi haram, sehingga harta yang kita konsumsi gitu ya, jika masuk ke badan kita efeknya gimana bro? Macam-macam bro. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang haram ya, jadi yang pertama itu doa kita sulit dijabah, doa kita sulit dikabulkan oleh Allah karena di badan kita mengandung sesuatu yang haram. Yang kedua, biasanya jika kita mengkonsumsi yang haram maka akan mudah menarik penyakit. Saya kasih contoh misalnya ke para koruptor atau para pejabat yang kaya raya. Itu biasanya di akhir hidupnya kan ada penyakitnya itu yang berat-berat ya, misalnya stroke atau jantung gitu kan. Padahal secara logika kan mereka makanannya sehat-sehat. Itu kenapa? Karena ada rezeki yang haram, misalnya dari hasil korupsi dan lain sebagainya. Jadi begitu ya, itulah pentingnya mengapa kita harus perhatikan apa yang kita jual itu sesuatu yang halal. Kalau halal insya Allah kita konsumsi, maka doa kita dijabah. Yang kedua akan menjadi berkah kalau kita berikan kepada orang-orang, kalau kita sedekahkan kepada keluarga kita ya, akan menjadi berkah. Itulah kenapa misalnya bapaknya tukang beca misalnya, anaknya bisa sampai S2 S3 karena salah satunya itu harta yang diperoleh halal, sehingga ketika diberikan kepada anaknya bisa sampai S2 S3. Beda lagi dengan orang yang dapat hartanya itu secara haram, biasanya ya gitu, ada aja gitu anaknya misalnya nggak beres gitu misalnya kuliahnya misalnya, dan sebagainya. Oke, sekian pentingnya memperhatikan kehalalan apa yang kita jual. Oke guys, itu aja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.